Jika Anda belum pernah melihat konfigurasi BIOS sebelumnya, Anda kemungkinan akan terkejut dengan pengaturan BIOS yang berbeda-beda. Di video kali ini, kita akan melihat beberapa pilihan pada BIOS. Saat Anda menyalakan komputer, Anda mungkin mengamati ada tampilan layar yang memulai BIOS namun berlangsung sangat cepat. Kemudian sistem operasi mulai berjalan. Agar sistem operasi ini berhenti dan memulai konfigurasi BIOS, kita harus tahu tombol-tombol penting yang sesuai dengan motherboard tertentu. Pada motherboard tertentu, bisa menggunakan tombol delete, atau F1, atau F2, Ctrl S, Ctrl Alt S, tergantung pada manufaktur motherboard itu sendiri. Jika kita tidak ingin membuat perubahan apapun pada BIOS, namun Anda ingin melihat ke BIOS yang ada di dalam mesin virtual, jika Anda menggunakan Windows 7, Anda bisa menjalankan Microsoft Virtual PC. Untuk Windows versi terbaru seperti Windows 8 atau Windows 8.1 atau Windows 10 bisa menggunakan Microsoft Hyper-V. Jika Anda ingin menggunakan sistem virtualisasi pihak ketiga, Anda juga bisa menggunakan VMware Workstation Player. Ada pula software virtualisasi pihak ketiga dari Oracle yang dinamai VirtualBox. Namun VirtualBox ini tidak mengizinkan perubahan konfigurasi. Anda akan membutuhkan software dari Microsoft atau VMware yang memiliki sistem virtual yang bisa mengakses konfigurasi BIOS. Sebuah tantangan yang lain yang akan Anda dapati saat mengakses BIOS pada sistem modern ialah karena lebih cenderung startup lebih cepat, khususnya yang ada di Windows 8 atau 10. Sistem operasi di Windows tipe ini tidak benar-benar tertutup, sehingga saat Anda membuka kembali komputer akan memulai lebih cepat. Karena memulai sistem operasi lebih cepat, maka tidak ada cara untuk memulai konfigurasi BIOS. Anda bisa menonaktifkan fungsi Fast Startup ini di kontrol panel di bawah Power Option. Pada motherboard tertentu juga kemungkinan menyediakan beberapa pilihan lain untuk masuk ke konfigurasi BIOS. Contohnya, kita mungkin diminta untuk menekan tombol F2 dan kemudian menekan tombol power. Terdapat sejumlah konfigurasi hardware yang bisa kita lihat dan bisa pula kita membuat perubahan dari dalam konfigurasi BIOS ini. Salah satunya ialah memori yang sudah terinstall, modul RAM. Anda bisa melihat terdapat modul memori yang sudah terinstall di sistem ini, dan kita memastikan bahwa modul memori yang secara fisik sudah terinstall bisa dilihat oleh BIOS. BIOS juga bisa memberikan informasi tentang hard drive, SSD yang terdapat pada komputer, dan memberikan pilihan pada Anda jika ingin membuat perubahan, apakah ada media penyimpanan yang akan kita gunakan, dan perintah apa yang diberikan pada saat proses boot. Selain RAM dan hard drive, di sini juga menampilkan optical drive, apakah sudah terinstall seperti CD-ROM atau DVD-ROM yang bisa kita aktifkan atau nonaktifkan. Begitu pula dengan CPU yang sudah terpasang. BIOS juga bisa menampilkan informasi tentang pengaturan tipe CPU yang sudah terkonfigurasi. Sebelum ada BIOS UEFI, kita tidak memiliki banyak pilihan diagnostik di dalam BIOS. Jika kita ingin mendiagnosa hardware, kita diminta untuk mendapatkan aplikasi terpisah dari manufaktur motherboard. Namun sekarang kita bisa mengintegrasikan diagnostik tersebut ke dalam BIOS. Akan ada menu pilihan diagnostik. Diagnostik ini biasanya fokus pada hardware yang sesuai dengan motherboard dan tidak mempengaruhi sistem operasi yang sudah terinstall di media penyimpanan. Anda juga bisa melihat informasi statistik dan performa dari BIOS. Contohnya, BIOS ini memberikan fungsi monitor hardware yang memberikan informasi tentang suhu dan juga tipe tegangan menuju ke CPU. Kita juga bisa melihat ada tekanan suhu yang berbeda pada memori 12 volt, 5 volt, atau 3,3 volt power option yang ada di motherboard. Seperti yang kita lihat, ada banyak sekali pengaturan di dalam BIOS. Jadi saat kita ingin mengubah apapun atau bahkan pengaturan yang nampaknya aman atau tidak berbahaya, kita harus memastikan terlebih dahulu untuk punya cadangan atau menuliskan catatan atau mengambil foto dari HP kita. Jangan membuat perubahan setting BIOS jika kita tidak benar-benar paham tentang apa yang akan kita ubah.
Karena banyak sekali kasus yang saat diubah kemudian hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, sehingga jika kita tidak punya cadangan atau foto sebelum perubahan dilakukan, kita bisa mengubah kembali ke settingan sebelumnya.